Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Surga dan Nerakanya Seorang Ayah. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Temuan kita malam ini, surga neraka seorang ayah. Kapan ayah dapat surga? Kapan ayah dapat neraka? Mana dulu yang kita bahas, surga atau neraka? Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, Basyiran wa nadhira. Basyir, kabar gembira dulu. Nadhir, peringatan. Jadi, yassiru, kemudahan dulu. La tunaffiru, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang susah. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan buat sulit. Jangan buat susah, jangan buat payah. Nah, jadi Islam selalu mengedepankan basyir, kebaikan-kebaikan, kabar gembira yang membangkitkan semangat. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati, orang yang beriman beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka penghuni surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang kafir mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Selalu dikedudukan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotorinya. Jadi memang selalu dikedepankan itu yang baik-baiknya dulu. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas kapan dia menjadi surga, kapan dia menjadi neraka. Poin yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 5. Surat An-Nisa ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warzuquhum fiha. Warzuquhum, berilah mereka, anakmu, istrimu, berilah mereka rezeki. Rezeki secara umum semua kebaikan yang membawa kepada Allah. Tapi rezeki dalam konteks ini adalah kasih mereka makan. Jadi yang pertama adalah, kalau diberikan anak ini makanan yang halal, kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik, maka surgalah bagi ayah. Man ala salasa banatin, siapa yang ala di situ maksudnya memberi makan, maka kasihlah anak kita makanan yang halal. Kalau kita kasih dia makanan yang halal, sepiring nasi yang halal, berubah menjadi setetes darah yang halal, masuk ke dalam jantungnya, menyembur ke kepalanya, dari kepala turun ke matanya, matanya ingin melihat yang halal, mengalir dari otaknya ke telinganya, telinganya mendengar yang halal. Otaknya itu berisi darah yang halal, maka pikirannya halal. Mudah dia ngapal Quran. Jangan kasih anak makan haram. Surga neraka seorang ayah. Surga nerakanya yang pertama, makan. Kalau kau kasih makan anakmu yang halal, maka insya Allah surga tempatnya. Tapi kalau dikasih anak makan haram, kenapa dia ini susah sekali menghafal Quran? Kenapa tidak bisa menerima nasihat? Gurulah yang paling menderita menghadapi anak makan haram. Di kelas melawan, dikasih tahu, menjadi siswa yang tidak patuh taat kepada guru. Gara-gara apa ini? Di antara penyebabnya adalah gara-gara dikasih makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya adalah api neraka. Poin yang pertama, kapan ayah dapat surga? Saat mengasihi anak makan halal. Kapan ayah bisa masuk neraka? Saat mengasihi anak makan haram. Jangan kasih anak makan sogo, ar-rashi wal murtashi. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami. Nah, maka ini kita amat sangat penting berhati-hati betul tentang masalah makanan. Sekarang orang begitu mudahnya menghalalkan yang haram. Sogok, pegawai, karyawan, orang mau urusan KTP, urusan surat kesehatan, urusan proyek, urusan tender, haram. Dikasih anak makan haram. Nasinya
Bukan bendanya, bendanya halal. Air putihnya air putih yang halal. Ada label dari MUI halal. Tapi bukan bendanya, tapi maknanya. Karena dibeli dari uang yang haram. Jangan kasih anak makan haram. Karena itu berefek kepada tingkah lakunya. Makanya kita tidak boleh memakan binatang yang bertaring. Tidak boleh makan binatang yang makan burung pakai kuku. Tidak boleh memakan binatang buas. Kenapa? Berpengaruh kepada perilaku. Maka orang tua, ayah, kalau mau mendapat surga, maka kasihlah anak makan yang halal. Berangkat dari rumah, mencari rezeki yang halal. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam hadis Sahih Muslim, nafaqatur rajuli ala ahlihi. Nafkah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Sodaqotun, maka itu pahalanya sodakoh. Bukankah nafkah itu wajib? Ya, wajib. Tapi begitu dia berikan, maka terhitung wajibnya gugur dan dia dapat pahala sodakoh. Begitulah indahnya. Begitulah Allah memberikan. Dan kalau sodakoh tidak boleh dari yang haram. Innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Mana duit yang paling afdal? Sahih Muslim juga. Afdalud dananir. Uang emas, uang zaman Nabi cuma ada duit dua. Pertama duit dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Afdalud dananir. Uang dinar, uang emas yang paling afdal, paling utama. Dinarun yunfiquhur rajulu ala iyalih. Uang dinar yang dipakai seorang laki-laki untuk keluarganya. Dengan tetes peluh keringat air mata, tangannya kapalan, matanya ngantuk, lelah, letih, lesu, letoy, lunglai, lemas, capek, melepuh kulitnya. Lalu dia dapat duit, dia berikan. Kewajibannya gugur sebagai nafkah dan dia dapat pahala sedekah. Dan itulah uang yang paling afdal dia berikan. Maka suami saat memberikan itu kepada istrinya, orang sekuler mengasih duit ke istrinya untuk makan anak. Orang liberal pun ngasih untuk makan anak. Semua orang di dunia ini. Lalu apa bedanya? Yang kita berikan itu terhitung sebagai sedekah, sebagai ibadah. Kalau dia ibadah, sedekah, maka jangan yang haram. Kulu, makanlah, kasih makan min thayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah, nafkah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi wahai bapak, jangan gara-gara ingin membahagiakan anak. Dulu waktu kecil saya menderita, susah Pak Ustadz. Sekarang saya mau menyenangkan, membahagiakan anak dengan uang sogo, dengan uang pelicin, dengan uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang haram. Jangan. Kita sudah merusak pucuk-pucuk yang hijau. Kita rusak dengan lalat, dengan ulat. Kitalah yang merusak anak-anak ini. Kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, kenakalan ayah, kenakalan orang tua, karena tidak sabar melihat teman-temannya sepatu baru, ke sekolah pakai motor, handphone. Jadi sekarang memang kita terjebak pada masyarakat yang konsumtif. Duit susah, akhirnya terjebak kepada riba, terjebak kepada judi, terjebak kepada riswah, terjebak kepada sogok, terjebak kepada perbuatan haram. Nah, jadi yang pertama adalah surga neraka seorang ayah saat dia memberikan makanan yang halal, surgalah baginya. Saat dia memberikan makanan yang haram, maka nerakalah baginya. Yang pertama. Yang kedua, masih surat An-Nisa ayat 5. Waksuhum kiswah. Kiswah artinya di Ka'bah itu kan ada kain yang menutup Ka'bah, kiswah. Kain, maksudnya pakaian. Berilah pakaian kepada anak. Waksuhum, berilah pakaian pada anak. Kalau ayah memberikan pakaian pada anak laki-lakinya, baina surrati wa rukbah, antara pusar dan lutut, surga baginya. Karena dia sudah menjaga kehormatan anak. Kalau seorang ayah memberikan pakaian kepada anak perempuannya, menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki,
Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada anakmu, wa banatika, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anakmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan pakaiannya. Kain yang panjang namanya jilbab, bukan jilbab yang penutup rambut itu. Jilbab ini kain panjang yang menutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jalabib jamaknya. Dulu mereka pakai kain dari ujung rambut ke ujung kaki, tapi leher masih terbuka, lengan masih terbuka, betis masih terbuka. Turun ayat yudnina alaihinna min jalabibihinna, turunkan. Yang leher ini turunkan tertutup, yang lengan ini turunkan sampai kemari, yang betis turunkan sampai ke ujung kaki. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, la idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, mohon maaf, la yasluh la an yura minha, tidak boleh kelihatan dari tubuhnya illa hadza, kecuali ini wajah, wa hadza, dan ini telapak tangan, zahiruha, bagian sini, wa batinuha, di sini, artinya ditutup sampai kemari. Kalau ada perempuan yang menutupnya sampai kemari, afdal, baik, tapi tidak wajib, karena boleh menampakkan zahiruha wa batinuha. Jadi menutup pakaian ayah, kalau kau tutup anak perempuanmu, kau tutup anak laki-lakimu, surga bagimu. Tapi kalau kau bukakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, dayus, neraka bagimu. Karena tempat di akhirat cuma dua, surga atau neraka. Tidak masuk surga, dayus. Siapa itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Dari mulai ujung rambut terbuka, pakai baju lengan pendek, leher nampak sempit. Begitu juga dengan bagian bawah, celana jeans, legging, celana sempit, karet. Maka yang dianjurkan itu adalah fat-fat, longgar. Tidak menampakkan bentuk lekuk, tidak transparan. Begitulah ajaran Islam. Karena semua membangkitkan syahwat. Ada yang membangkitkan syahwat itu dari rambut yang terurai. Ada syahwat itu yang bangkit disebabkan oleh wajah. Ada syahwat itu yang bangkit disebabkan oleh bentuk lekuk tubuh. Ada syahwat yang bangkit disebabkan oleh betis. Ada orang yang bernafsu melihat betis. Ada yang bernafsu melihat lekuk tubuh. Ada yang bernafsu melihat wajah. Maka sebagian ulama menganjurkan untuk menutup wajah. Maka bercadar itu sunnat. Sebagian mengatakan wajib. Tapi kami di Al-Azhar lebih memilih pendapat mengatakan sunat, dianjurkan. Bagi yang bercadar silakan. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga aurat, tidak membangkitkan fitnah. Seorang suami yang mengeksploitasi wajah mahramnya, anak perempuannya, keponakannya, cuek saja dia, tidak ada rasa cemburunya. Hati-hati. Bagaimana tidak ada rasa cemburu dalam hati kita? Bahkan bangga pula dengan anaknya. Anaknya ditonton orang, buat video joget-joget di TikTok. Tak terbayangkan, na'udzubillah. Ini semua berawal dari alah bisa karena biasa. Jadi anak-anak kecil ini supaya dibiasakan memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau ada orang merasa heran kenapa di Indonesia ini anak-anak kecil sudah pakai jilbab. Anak TK pakai jilbab. Keponakan saya TK kemarin dibawa mandi ke waterboom. Wah, buka jilbab ya, karena mau mandi. Tak ada orang. Sengaja datang jam 5 sore, jam 6 tutup, 1 jam. Orang dah pada pulang. Izin dia dulu, TK lagi. Allahu Akbar, senangnya hati saya. Saya tak punya anak perempuan. Keponakan perempuan masih TK, belum masuk SD. Izin mau buka jilbab. Itu pun sudah setengah jam mandi, udah basah semua. Mungkin risih dia. Rambutnya sudah kusut-kusut di dalam. Jadi izin dia buka. Tak ada orang lihat, buka lah. Padahal anak kecil. Jadi di antara kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak kita takut membuka auratnya. Dalam hal ini almarhumah mak saya sangat keras kepada cucu. Kata orang, nenek sayang sama cucu sampai tidak peduli kepada aurat cucu. Tapi almarhumah nih cucunya masih kecil. Kalau udah saya pulang, dengar suara klakson ten-ten, itu keponakan perempuan pontang-panting ke kamar mencari kain, mencari jilbab, mencari sarung, karena laki-laki. Padahal saya mahramnya. Karena ayahnya dengan saya adik-beradik, berarti saya ini bisa jadi walinya. Tapi
Tapi begitulah kami diajarkan di keluarga. Begitu juga dengan keluarga Ustazah Fatimah. Memang anak perempuan ditutup. Nah, sehingga mereka tidak pernah dibawa undangan walimah, acara pesta nikah, tak tahu tetangga kawan. Nah, akhirnya waktu acara pesta nikah walimah, heran mereka, oh ada anak perempuanmu, kata kawan-kawan Umi. Artinya apa? Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ke saya, kalau kita jaga anak perempuan ini dengan baik, memang surgalah bagi orang tua. Surga di dunia. Apa surga di dunia? Ketenangan hati. Sesuai dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk mata aman. Diturunkan Allah ketenangan dalam hati. Tapi kalau sudah dibiarkan terbuka, orang kalau di pasar mencari jeruk yang kulitnya masih tertutup, durian yang tertutup, semangka yang masih tertutup, kalau udah terbuka, lisut layu, tak mau lagi orang beli. Kenapa perempuan dicari yang terbuka? Yang masih tertutup, kulitnya tertutup, dibalut plastik, di dalam etalase, di dalam supermarket, itu makin tertutup, makin mahal. Kalaulah terbuka itu, ada seorang cendekiawan muslimah dari Yaman, presentasi di PBB, tertutup semua pakai jilbab, lalu dia diejek oleh orang-orang Eropa, Amerika. Mereka katakan ini primitif, ini tertutup-tutup, ini primitif. Yang namanya peradaban itu kalau terbuka. Dia dengan tersenyum menjawab, kalaulah yang dimaksud dengan peradaban modern itu terbuka, semakin berperadaban, semakin terbuka, semakin modern, maka monyetlah yang paling modern. Diam orang itu semua. Karena monyetlah yang paling terbuka, kata dia. Jadi Islam itu menutup, bukan mendiskreditkan perempuan. Justru dengan ditutup itulah dia angkat harkat, martabat, kehormatannya. Saya lebih nyaman, kalau kebetulan ada acara, lebih nyaman saya ustazah pakai masker daripada di mukanya ditengok orang. Hati kecil kita berkata, begitu juga dengan santri. Kalau ada tamu saya suruh, ya, walaupun tak bercadar pakai masker. Itu apa orang menengok-nengok, memperhatikan, kecuali mahramnya. Nah, ini penting. Jadi surga bagi laki-laki adalah ketika dia menutup anak perempuannya, anak laki-lakinya, dengan perbedaan auratnya. Kapan jadi neraka? Ketika dia membiarkan mereka terbuka. Maka dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan disoal, akan ditanya. Kullukum ra'in. Kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kamu akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum. Askinuhunna, tempatkanlah mereka, maksudnya tempat tinggal. Min haitsu sakantum, seperti tempat tinggal kamu. Sesuai dengan kemampuan kamu. Di mana kamu tinggal, disitulah tinggal anak-anak. Jadi tempat tinggal ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kepada kemampuannya. Kebetulan kami cuma sanggup rumah kayu di kampung, Pak Ustadz. Ya, saling memahami lah antara kita. Itulah maka ada gunanya ta'aruf. Kami belum mampu lagi rumah batu jendela kaca dengan batu manikam dan permata. Apa boleh buat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting jangan ada bohong, jangan ada tipu, jangan menipu anak orang sebelum nikah, dikatakan orang kaya, nanti rumahnya beton, foto yang dikirim foto ruang tamu, rupanya di hotel, rupanya foto diedit, bohong. Nah, ini kalau bisa ini kejujuran. Jadi hubungan kita ini dibangun berdasarkan kejujuran, trust. Orang barat yang katanya tak bertuhan, yang katanya sekuler, di duit dolar tuh atas nama Tuhan, we trust, kami jujur. Nah, jadi kejujuran ini yang paling penting, jangan sampai ada ghish. Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu bukan golongan kami. Biarlah orang menerima apa adanya, tanpa ada lipstick, tanpa ada pemanis, tanpa ada bertanam tebu di tepi bibir, manis di ujung lidah. Ini jangan sampai begitu. Ya apa adanya, inilah tempat tinggal saya, inilah rumah saya. Di sinilah kami tinggal, kami bahagia di sini. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Maka tempatkanlah anak-anak kita di situ dengan penuh rasa percaya diri. Jangan malu kau nak, kalau temanmu nanti datang dari kampus, dari sekolah, inilah rumah kita apa adanya. Jangan sampai setiap pertemuan ngelak-ngelak, malu. Inilah rumah kita. Nah, jadi orang tua menempatkan anak di tempat yang layak. Wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur anak laki-laki dari anak perempuan. Muru auladakum bis shalah, suruh anakmu salat wa hum abna'u sab'a sinin, 7 tahun. Wadribuhum fil ansyra, pukul ketika umur 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji', pisah tempat tidur. Anak pisah dari bapak ibu karena dia sudah mulai paham, mengerti, mulai mumayyiz. Sobi belum paham, mumayyiz, mulai bisa membedakan hak batil, bengkok, putih, hitam, tapi belum baligh. Nah, baru proses ketiga baligh. Jadi sebelum baligh itu pun dia sudah pisah anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah anak laki-laki nanti cenderung menjadi perempuan, atau anak perempuan cenderung menjadi laki-laki, atau anak laki-laki dengan anak perempuan melakukan hal yang tak diinginkan. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Maka ini poin yang ketiga adalah tempat tinggal. Kalau ayah menempatkan anaknya tempat tinggal yang baik sesuai dengan ajaran syariat Islam, jadikanlah di pojok rumah itu. Waktu Nabi datang bertamu di rumah itu, Nabi sholat, selesai sholat, pertama Nabi jamu makan. Habis makan, kata Nabi, aina turidu an usolli, di mana kamu mau aku sholat di rumahmu ini? Kata dia, di sinilah sholat ya Rasulullah. Nabi sholat di situ. Tempat Nabi sholat, kening Nabi menempel itu dijadikan musalla al-bait, musalla dalam rumah, tempat sholat. Jadi walaupun rumah kita tidak besar, bukan gedung yang mewah, tapi ada pojok tempat sajadah, biasakan sholat dengan istri, dengan anak. Bukan sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di masjid. Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, baca Quran, duduk di situ. Kalau rumah itu hanya sekedar tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah itu hanya sekedar tempat nongkrong, apa beda rumah dengan kafe? Rumah adalah tempat bercengkrama, tempat bercerita. Maka tempatkanlah mereka di tempat yang baik dengan adab-adab Islam. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal. Yang keempat, at-tarbiyah, pendidikan. Kapan surga neraka seorang ayah? Kalau dididiknya anaknya dengan baik, surga. Tidak dididiknya anaknya dengan baik, kasih mobil, kasih motor, kasih handphone, kasih duit, kasih kamar, kasih TV, kasih wifi, itu sama dengan neraka jahanam. Main judi online, main game online, main chat online, main seks online, main maksiat online. Tak ada nahi mungkar, tak pernah anak itu dilarang. Jangan kau ganggu orang, jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan kau buat dosa. Ada tunjuk ajar, dalam bahasa Melayu tunjuk. Sholat, tutup aurat, jangan pacaran, jangan lesbi, jangan homo, jangan LGBT. Ada tunjuk ajar. Ada saatnya senyum, ada saatnya bermain, ada saatnya serius. Nah, jadi macam menarik layang-layang. Ada masanya diulur, ada masanya ditarik. Kapan kita mengajar Al-Fatihah ke anak-anak kita? Kalau kita tidak guru, tidak tahfiz, tidak tahsin, panggilkan guru mengaji. Assalamualaikum Ustadz, bisa Ustadz datang ke rumah kami sore habis asar sampai maghrib? Ustazah, bisa ke rumah kami dari maghrib sampai isya? Yang ustazah perempuan di rumah. Kalau anak laki-laki, bawa dia ke masjid. Minimal 3 kali sholat, maghrib, isya. Dari maghrib ke isya jangan pulang ke rumah. Duduk di masjid. Pengurus-pengurus masjid tolong buatkan ngaji anak di masjid. Kami di Rimbo Panjang di Mahat Az-Zahra membuka anak sepanjang jalan Kamboja nih mengaji di TK karena masjid belum siap. Bebas siapapun datanglah bawa anak mengaji. Ustazah disediakan untuk mengajar anak-anak. Supaya apa? Supaya saya nanti kalau mati dituntut ditanya Allah, apa kau ceramah aja, anak-anak tak pandai mengaji. Kalau saya dulu yang mengaji orang tua. Dari mulai alif bata, alif DT, alif di bawah, alif depan u, alif 2 DT, alif di bawah, alif depan un, sampai habis
Setelah itu baru dari Al-Fatihah sampai ke Anas. Habis itu diserahkan ke guru mengaji. Di rumah diajar mak, orang tua mengajar. Kapan kita mengajar anak? Anak perempuan, ibu yang mengajar. Bagaimana ini darah pertama, anti darah, menstruasi haid. Kau tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat, tak boleh tawaf. Itu diajarkan semua kepada anak-anak gitu. Anak laki-laki, jangan kau mengganggu perempuan, kau sudah akil balik. Belajarlah untuk mandiri. Diajak dia ke tempat kita bekerja, berdagang, berniaga, hari Sabtu, hari Ahad, balik sekolah. Supaya dia, dibawa dia ke masjid untuk pendidikan agama. Dibawa dia ke tempat jualan, dibawa dia ke kebun. Biar tahu dia susahnya cari duit. Kalau orang tua saya dulu dibawanya ke tempat manen sawit. Nah, kau tengok itu orang ngutip brondol. Kau tengok itu orang mengambil dodos. Pakai egrek yang tak bisa didodos, yang tinggi pohon sawit. Yang udah 20 tahun. Nah, kau tengok untuk cari makan anak bini. Supaya kita menghormati duit. Nah, ini pendidikan. Jadi bagaimana pendidikan yang baik. Kalau anak dididik dengan baik, belum sanggup mendidik di rumah, masukkan ke pesantren. Memang pesantren lagi babak belur sekarang. 0,0001%. Setitik nilai rusak susu sebelah. Itulah yang diangkat-angkat medsos. Orang munafik, orang kafir, orang sekuler, orang liberal, orang ateis, orang agnostik memojokkan pendidikan agama. Berapa juta anak-anak yang selamat dari LGBT, selamat dari prostitusi, selamat dari zina, gara-gara pondok pesantren. Tak ada diangkat mereka. Setan orang semua. Yang terakhir adalah perhatian. Tegur sapa, apa kabar, gimana di sekolah, gimana guru, gimana kawan-kawan, gimana murid. Berapa orang kawan Hazik di kelas, berapa laki-laki, berapa perempuan, gimana kawan-kawan itu, baik semua, ada yang mengganggu, jangan ganggu kawan, jangan bully kawan. Mana nilainya? Coba baca surat pendek, amma yatasaalun, bawa jalan-jalan. Suka rupanya anak-anak ini pakai mobil yang tak pakai tutup. Wah, dibawa jalan-jalan. Suka naik odong-odong. Nah, dibawa jalan-jalan. Apa mau dia? Oh, dia mau mandi ke kolam, cari. Yang kolamnya laki-laki, menutup aurat, jangan campur aduk. Itu. Jadi pendidikan Islam ini tidak kaku. Jadi ada perhatian. Jangan sampai anak perempuan kurang perhatian, ayah tak memperhatikan, emak tak memperhatikan, ingin perhatian kawan. Kawan dugem, mabuk, sakau. Kawan laki-laki pula disuntikkannya di bawah botol ini perangsang obat. Dibawanya ke karaoke, dibawanya terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah. Bapak sibuk, pas ditanya kenapa bapak sibuk? Demi anak. Ibu sibuk, pas ditanya kenapa ibu sibuk? Demi anak. Bohong. Keberhasilan seorang perempuan adalah ketika anaknya selamat saat akad nikah. Keberhasilan bapak adalah ketika anaknya selamat akidahnya. Untuk apa sukses? Sukses di mata manusia, tapi anak tak dapat pendidikan. Na'udzubillah. Terakhir, An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu, laki-laki, qawwamun. Qawwama yuqawwimu, meluruskan, mengatur, memanage. Qawwamuna 'alan nisa. Ada satu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nanti di akhir zaman li khamsina imra'atan. 50 perempuan, selalu disampaikan hadis ini. Nanti di akhir zaman 50 perempuan, 1 laki-laki. Pas dicek hadisnya, qayyimun wahidun, bukan rajulun wahidun. Kalau rajulun wahidun, 1 laki-laki. Ini hadis ini kalau tidak dipahami dengan baik, nanti orang akan mengatakan, bohong ini. Kemarin kami udah adakan survei Pak Ustadz, sensus, ternyata nggak ada tuh satu laki-laki 50 perempuan. Memang bunyi hadisnya tidak dikatakan rajulun wahidun, tapi qayyimun wahidun. Apa makna qayyimun? Laki-laki yang melaksanakan tugas sebagai laki-laki. Mendidik, melindungi, mengayomi, mengajarkan, memberikan teladan, contoh yang baik. Qayyimun wahidun. Banyak laki-laki. Artinya apa? Banyak laki-laki. Tapi yang melaksanakan tugas sebagai qayyim, yang meluruskan, yang membina, yang membimbing, yang mengarahkan, yang memberikan contoh suri tauladan yang baik itu saking payahnya, qayyimun wahidun, 1 orang. Li khamsina imra'atan, 50 perempuan.
Jadi hadis itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Hai ayah, kapan kau dapat surga? Ketika kau kasih makan yang baik. Kapan kau masuk neraka? Kau kasih makan haram. Hai ayah, kapan kau baik? Kau kasih pakaian menutup aurat laki-laki, perempuan. Ketika kau kasih dia pakaian tak menutup aurat, neraka bagi. Kapan kau baik? Kau berikan dia tempat tinggal yang layak, yang baik. Jangan kau jadikan tempat tinggal maksiat dan dosa. Kapan kau dapat surga wahai ayah? Ketika kau berikan pendidikan yang baik. Tapi kalau kau tak peduli dengan pendidikannya, hanya materi semata, maka neraka tempat. Yang terakhir, kapan? Ketika kau berikan perhatian, kasih sayang, peluk cium, pujian, support, semangat, maka ketika itu kau berikan surga bagi. Tapi kalau kau cuek, tak ada peduli, neraka. Nauzubillah.